Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Siska Amelia bersama teman saya Nurul Adila. Kami akan menjelaskan tentang konsep akad. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian akad. Nah, akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya. Lawannya adalah al-hilu atau melepaskan, juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya. Adapun secara terminologi yaitu perkalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya berupa kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya. Selanjutnya tentang rukun akad. Nah, suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad. Adapun rukun-rukun akad itu yaitu yang pertama, akid. Akid adalah orang yang berakad. Nah, terkadang masing-masing pihak yang berakad terdiri dari satu orang atau terdiri dari beberapa orang. Sesuatu yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki hak ataupun wakil dari yang memiliki hak. Kemudian, mauqud alaih. Mauqud alaih adalah benda-benda yang diakadkan. Benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam hibah, dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. Kemudian ada maudu al-aqd. Nah, maudu al-aqd adalah tujuan atau masuk pokok mengadakan akad. Berbeda akad, berbeda pula tujuan pokok akad. Nah, misalnya, pokok akad jual beli adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Sedangkan tujuan akad hibah adalah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti. Nah, selanjutnya adalah sikhat al-aqd. Nah, sikhat al-aqd adalah ijab dan kabul. Pengertian ijab dan kabul dalam berakad adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain, di mana pihak pertama mengucapkan kata menyerahkan objek akad dan pihak kedua mengucapkan kata menerima objek akad. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat akad. Nah, syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu. Syarat-syarat akad yang harus dipenuhi ada 4 macam. Yang pertama, syarat terjadinya akad. Nah, syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syarat. Apabila syarat tidak terwujud, maka akad menjadi batal. Syarat ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Adila, saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang sifat akad. Segala bentuk tasawuf atau pembentukan hukum termasuk akad mempunyai dua keadaan umum, yaitu yang A, akad tanpa syarat atau akad munajas atau munjis. Akad tanpa syarat adalah akad yang diucapkan seseorang tanpa memberi ketentuan atau batasan dengan suatu kaidah dan tanpa memberikan suatu syarat. Apabila dilakukan demikian, syara pun menghargai dan berwujudlah segala hukum akad itu diadakan. Misalnya, saya jual sepeda kepada kawan saya, lalu dikabulkan oleh seorang lagi, maka berwujudlah akad, serta berakhirlah hukum di waktu itu juga. Yang B, akad bersyarat atau akad ghairul munjis. Akad bersyarat adalah akad yang diucapkan seseorang yang dikaitkan dengan sesuatu, dalam arti apabila kaitan itu tidak ada, maka akad pun tidak terjadi, baik dikaitkan dengan wujudnya sesuatu atau dikaitkan dengan hukumnya atau ditangguhkan pelaksanaannya pada waktu tertentu.
Misalnya, saya jual motor ini dengan syarat saya boleh pakai sebulan lamanya. Sesudah sebulan barulah saya serahkan. Akad ghairul mulmis ada 3 macam, yaitu yang pertama taklid syarat. Syarat adalah menawarkan hasil suatu urusan dengan hasil suatu urusan yang lain. Dan yang kedua syarat. Taklid adalah menawarkan hukum dalam tasawuf ucapan yang sebenarnya tidak menjadi lazim atau wajib, menjadi tasawuf dalam keadaan mutlak. Dan yang ketiga, syarat idhofah. Syarat idhofah adalah menyandarkan macam-macam akad. Macam-macam akad ditinjau dari segi peninjauannya. Akad akan ditinjau dari segi-segi berikut. A. Dari segi keabsahan hukum akad. Dari segi keabsahan hukumnya, akad dibagi menjadi 2. Pertama, akad sahih adalah akad yang telah memenuhi hukum rukun dan syaratnya. Akad sahih dibagi menjadi 2. Yang A, akad nafis. Akad nafis adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. B, akad mauquf. Akad mauquf adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya. Namun, akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Dan yang kedua, akad tidak sahih. Akad tidak sahih adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Akad tidak sahih dibagi menjadi 2. Yang A, akad batil. Akad batil menurut Hanafiyah yaitu suatu akad yang rusak atau tidak terpenuhi rukunnya atau objeknya, atau akad yang tidak disyariatkan dengan asalnya dan tidak pula sifatnya. Yang B, akad fasid. Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. B, dari segi penamaan akad. Dari segi penamaannya, akad dibagi menjadi 2. Yang pertama, akad musamah. Akad musamah adalah akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara serta dijelaskan hukum-hukumnya. Dan yang kedua, akad ghairu musamah. Akad ghairu musamah adalah akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat sesuai keperluan mereka sepanjang zaman dan tempat. Yang C, dari segi sifat bendanya. Dari sifat bendanya akad dibagi menjadi 2. Yang pertama, akad ainiyah. Akad ainiyah adalah akad yang disyaratkan dengan menyerahkan barang-barang. Dan yang kedua, akad ghairu ainiyah. Akad ghairu ainiyah adalah akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang. Yang D, dari segi cara melakukannya. Dari segi cara melakukannya akad dibagi menjadi 2. Yang pertama, akad yang harus dilaksanakan dengan tata cara atau upacara tertentu. Dan yang kedua, akad yang dilakukan tanpa adanya tata cara atau upacara tertentu. Dan yang ketiga, dan yang E, dari segi tukar menukar hak.
Dari segi tukar-menukar hak, akad dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, akad mu'awadah. Akad mu'awadah adalah akad yang berlaku atas dasar timbal balik. Dan yang kedua, akad tabarru'at. Akad tabarru'at adalah akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian atau pertolongan. Dan yang ketiga, akad yang tabarru'at pada awalnya dan menjadi akad muawadah pada akhirnya. Dari segi tujuan akad. Dari segi tujuan akad dibagi menjadi 5. Yang pertama, akad yang tujuannya tamzil, dan yang kedua, akad yang tujuannya mengadakan usaha bersama, dan yang ketiga, akad yang tujuannya mengokohkan kepercayaan saja, dan yang keempat, akad yang tujuannya menyerahkan kekuasaan, dan yang kelima, akad yang tujuannya memelihara. Dari segi harus dibayar atau tidaknya. Dari segi harus dibayar atau tidaknya, akad dibagi menjadi 3. Yang pertama, akad dhammah. Akad dhammah adalah akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah barang-barang itu diterima. Dan yang kedua, akad amanah. Akad amanah adalah tanggung jawab kerusakan oleh pemilik barang, bukan oleh yang memegang barang. Dan yang ketiga, akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur. Salah satunya segi merupakan dhammah. Menurut segi yang lain merupakan amanah. Dari segi luzum dan dapat dibatalkan. Dari segi luzum dan dapat dibatalkan, akad dibagi menjadi 4. Yang pertama, akad lazim yang jadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan, dan yang kedua, akad lazim yang jadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusak, dan yang ketiga, akad lazim yang menjadi hak salah satu pihak, dan yang keempat, akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak tanpa menunggu persetujuan dari salah satu pihak. Dan yang dari segi berlakunya. Dari segi berlakunya, akad dibagi menjadi 2. Yang pertama, akad fauriyah. Akad fauriyah adalah akad-akad yang pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Dan yang kedua, akad mustamirah. Akad mustamirah adalah akad yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang menjadi unsur asasi dalam pelaksanaannya. Dan yang J, dari segi ketergantungan dengan yang lain. Dari segi ketergantungan dengan yang lain, akad dibagi menjadi 2. Yang pertama, akad asliyah. Akad asliyah adalah akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan sesuatu yang lain. Dan yang kedua, akad tabiah. Akad tabiah adalah akad yang tidak dapat berdiri sendiri karena memerlukan sesuatu yang lain. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.